Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 dari halaman 59 sampai dengan 67. Di awal pembelajaran disajikan bacaan berjudul Pengrajin Garut yang Menembus Dunia, yang menceritakan tentang Mang Samad yang dulunya hanya penjual sandal keliling, tapi dengan kerja keras, pantang menyerah, berinovasi, dan promosi yang tepat, Mang Samad menjadi pengrajin kerajinan kulit yang sukses. Kalian baca dengan seksama ya. Dan mari kita jawab pertanyaan di halaman 61. 1. Siapakah Mang Samad? Seorang pengrajin sandal kulit dari Garut. 2. Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Awalnya Mang Samad adalah penjual sandal kulit keliling dari desa ke desa. Beberapa minggu sekali ia menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik ke Jakarta. Ia kemudian mencoba membuat sandal kulit sendiri dan menjualnya dengan menitipkan ke toko atau temannya. 3. Bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Ketika produknya laku, ia terus mencoba model dan warna baru. Usaha Mang Samad pun terus berkembang. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru dengan bahan terbaik dan jahitan yang kuat, membuat brosur produk yang menarik, dan ikut pameran produk karya Indonesia di Jakarta. 4. Keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Mang Samad berhasil membuat usahanya maju dan sukses, bahkan mampu menembus pasar mancanegara. Selain itu, ia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia. 5. Keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Memproses dan menjahit kulit menjadi sandal dengan pola dan kualitas yang bagus, serta mampu menganalisa peluang. 6. Sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. Kerja keras, terus belajar, dan selalu berinovasi. Kesuksesan terwujud dari kerja keras tanpa henti. Ketika mendapat hambatan, hendaknya menjadi pembelajaran. Hal yang juga penting adalah inovasi. Karena dengan inovasi, kita bisa mencari tahu minat konsumen sehingga usaha bisa terus berkembang. 7. Apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Ekonomi Mang Samad meningkat. Ia juga merasa bermanfaat bagi orang lain karena melalui usahanya, ia juga membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Selanjutnya, kita ditunjukkan sebuah benda bernama Rubik. Rubik pertama kali diciptakan oleh Erno Rubik dari Hungaria. Dan mari jawab pertanyaan berikut. Berbentuk apakah bentuk mainan Rubik? Berbentuk kubus. Cobalah menghitung berapa kubus kecil yang menyusun mainan Rubik. Ada 27 buah. Kemudian, perhatikan gambar kubus berikut. Dan mari lengkapi tabel berikut. Kubus ke-1, panjang rusuk 1, banyak kubus satuannya ada 1. Kubus dengan rusuk 2, maka banyak kubus satuannya ada 8. Dengan rusuk 3 akan ada 27 kubus satuan. Rusuk 4 akan ada 64 kubus satuan. Dengan 5 rusuk ada 125 kubus satuan. Jumlah rusuk 6 ada 216 kubus satuan. Dan dengan jumlah rusuk 7 akan ada 343 kubus satuan. Nah, berdasarkan tabel berikut, mari kita jawab pertanyaan selanjutnya. 1. Pola apa yang kamu amati? Pola perbandingan senilai. Di mana jumlah rusuk bertambah, maka jumlah satuan kubus akan ikut bertambah. 2. Jika panjang rusuk kubus bertambah, apa yang terjadi pada banyak kubus satuan? Jumlah kubus satuan juga bertambah. 3. Bagaimana hubungan antara rusuk kubus dengan banyak kubus satuan yang menyusunnya? Panjang rusuk kubus berbanding lurus dengan jumlah kubus satuan. Semakin panjang rusuk kubus, semakin banyak pula jumlah kubus satuan. 4. Rusuk kubus dinamakan R. Banyaknya kubus satuan dinamakan volume atau V. Bagaimana hubungan R dan V? V sama dengan R kali R kali R. Atau V sama dengan R pangkat 3. 5. Tulislah simpulanmu tentang rumus volume kubus. Rumus volume kubus yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk atau R kali R kali R. Atau bisa juga ditulis panjang rusuk pangkat 3 atau R pangkat 3. Selanjutnya, mari kita hitung volume bangun berikut. A. Sebuah bangun kubus dengan rusuk 3 cm, maka volume kubus tersebut adalah volume sama dengan R kali R kali R sama dengan 3 cm kali 3 cm kali 3 cm sama dengan 27 cm pangkat 3. B merupakan sebuah kubus. Jika kita hitung rusuknya ada 6 kubus satuan, maka volumenya adalah volume sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk sama dengan 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216. Maka volume kubus B adalah 216 kubus satuan. C merupakan sebuah kubus besar berisi kubus-kubus kecil di dalamnya. Volume kubus besar sama dengan R kali R kali R sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 kubus satuan. Sedangkan untuk volume kubus kecil yang ada di dalam kubus besar adalah 10 kali 10 dikali 1 sama dengan 100 kubus satuan. Jadi kubus kecil yang ada di kubus besar tersebut yang berwarna biru ada 100 kubus satuan.
D sama dengan C, sebuah kubus besar berisi kubus-kubus kecil. Volume kubus besar adalah R kali R kali R sama dengan 3 cm dikali 3 cm dikali 3 cm sama dengan 27 cm pangkat 3. Sedangkan volume kubus kecil di dalamnya sama dengan kurung buka 3 cm dikali 3 cm dikali 1 cm kurung tutup ditambah kurung buka 1 cm dikali 1 cm dikali 2 cm kurung tutup sama dengan 9 cm pangkat 3 ditambah 2 cm pangkat 3 sama dengan 11 cm pangkat 3. Maka kubus-kubus kecil yang berada di dalam kubus besar tersebut volumenya adalah 11 cm pangkat 3. Kemudian nomor 2 kita diminta untuk menghitung rusuk kubus jika volume kubus diketahui sebagai berikut. A. Volume 64 cm pangkat 3. Rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Sama dengan akar pangkat 3 dari 64 cm pangkat 3 sama dengan 4 cm. B. Volume 516 cm pangkat 3. Rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Sama dengan akar pangkat 3 dari 516 cm pangkat 3 sama dengan 8,02 cm. C. Volumenya 125 cm pangkat 3. Rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Sama dengan akar pangkat 3 dari 125 cm pangkat 3 sama dengan 5 cm. Selanjutnya nomor 3. Dayu mempunyai tempat air yang berbentuk kubus. Jika panjang rusuk tempat air adalah 50 cm, hitunglah volume tempat air tersebut. Volume sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk, sama dengan 50 cm dikali 50 cm dikali 50 cm, sama dengan 125.000 cm pangkat 3, atau setara dengan 125 liter. 4. Dina dan Siti mempunyai tempat air berbentuk kubus. Panjang rusuk tempat air Dina dan Siti adalah 30 cm dan 40 cm. Hitunglah selisih volume tempat air Dina dan Siti. Volume tempat air Dina sama dengan 30 cm dikali 30 cm dikali 30 cm sama dengan 27.000 cm pangkat 3. Volume tempat air Siti sama dengan 40 cm dikali 40 cm dikali 40 cm sama dengan 64.000 cm pangkat 3. Maka selisihnya adalah 64.000 cm pangkat 3 dikurangi 27.000 cm pangkat 3 sama dengan 37.000 cm pangkat 3 atau setara dengan 37 liter. Nah, jika ada pertanyaan atau suatu materi yang ingin dijelaskan, silakan tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak GS kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.